Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, para pemirsa shaimin, shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya yang tidak henti-hentinya diberikan kepada kita sekalian, sehingga hari ini masih kita dapat melaksanakan kewajiban puasa Ramadan pada tahun ini. Semoga puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya akan berbicara masalah seputar zakat fitrah, di mana zakat fitrah ini merupakan suatu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh segenap kaum muslimin di bulan Ramadan ini dan paling akhir sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Kaum muslimin rahimakumullah, zakat fitrah itu adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap orang muslim dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sebagai pembersih dari yang mengotori puasa di bulan Ramadan. Zakat fitrah ini diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau rawahul Bukhari wa Muslim, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum, alal abdi, yang diwajibkan itu alal abdi atas budak, wal hurri dan merdeka, wal zakari dan laki-laki, wal unsa dan perempuan, was sawiri dan anak kecil, wal kabiri dan orang dewasa, minal muslimin dari kalangan umat Islam. Wa amara biha, dan Rasul memerintahkan zakat fitrah itu bi an tu'adda qabla khurujin nasi ila salat, agar ditunaikan, diberikan sebelum keluarnya manusia untuk menunaikan salat Idul Fitri di hari raya Idul Fitri 1 Syawal itu. Inilah kewajiban oleh semuanya, baik kaum muslimin itu laki-laki, perempuan, budak dan seterusnya, itu dikenai suatu kewajiban. Kaum muslimin, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan zakat fitrah. Yang pertama, tentu harus beragama Islam, non muslim tidak wajib. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, idraku juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Dia harus menututi hidup di bulan Ramadan dan hidup pula di bulan Syawal. Artinya apa? Dia berkesempatan hidup di 2 bulan itu, di bulan Ramadan dan berlanjut di bulan Syawal. Yang keempat, mempunyai harta yang lebih dari kebutuhannya sehari-hari untuk diberikan orang-orang dari tanggungannya. Kapan? Hari raya dan malamnya. Jadi punya kelebihan pada hari raya dan malamnya untuk dia dan orang-orang yang dia wajib nafkahi. Itu 4 syarat. Kalau sudah dipenuhi, maka orang Islam itu wajib menunaikan zakat fitrah itu. Kemudian oleh sebab itu, maka tidak wajib bagi orang-orang yang meninggal sebelum terbenamnya matahari pada akhir Ramadan. Ya, sebelum Ramadan berakhir dia meninggal di bulan Ramadan, dan tidak wajib. Kenapa? Karena dia belum masuk, tidak menututi di bulan Syawal.
Kemudian anak yang lahir selepas terbenamnya matahari pada akhir Ramadan, sudah masuk bulan Syawal, ini pun tidak wajib yang anak yang lahir itu. Kenapa? Karena dia tidak menutupi bulan Ramadan. Jadi anak yang lahir umpama tanggal akhir Ramadan, kemudian hidup sampai tanggal 1 Syawal, maka dia kewajiban menunaikan fitrah karena menutupi 2 waktu itu. Ramadan dia lahir dan hidupnya sampai ke bulan Syawal. Demikian pula orang yang baru memeluk agama Islam sesudah matahari terbenam pada akhir Ramadan, karena matahari sudah terbenam, sudah masuk bulan Syawal, berarti dia masuknya terhadap agama Islam tidak nutupi bulan Ramadan. Demikian pula tanggungan kepada istri yang baru dinikahi selepas berakhirnya Ramadan. Sudah terbenam matahari di bulan Ramadan, maka dia pun juga tidak wajib. Jadi kewajiban itu adalah menutupi Ramadan dan menutupi bulan Syawal, baru dia wajib. Kemudian kaum muslimin, shaimin, shaimat rahimakumullah, kapan puasa itu kita tunaikan? Maka dalam banyak literatur, dalam kitab-kitab fikih kita itu ada 5 waktu ya. 5 waktu yang kita boleh melaksanakannya itu. Pertama, waktu boleh. Boleh sudah mengeluarkan zakat fitrah itu sejak awal Ramadan. Tanggal 1 Ramadan sudah boleh. Itu waktu jawaz, waktu boleh. Ada waktu wajib, artinya orang itu sudah dikenai kewajiban, sudah. Apabila dia itu menutupi 2 waktu itu, 2 juz'un min Ramadan wa juz'un min Syawal, itu sudah. Orang yang hidup di bulan Ramadan kemudian dia meninggal di bulan Ramadan juga, belum nyampe bulan Syawal, dia wajib. Orang yang meninggal tanggal 27 Ramadan enggak wajib. Kenapa? Karena tidak menutupi bulan Syawal. Kemudian waktu yang utama, nomor 3 ini, sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi pagi-pagi sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid atau di musola ya, di tempat sholat yang lain, dia tunaikan zakat fitrah itu, diberikan kepada yang berhak. Ini yang paling utama. Rasulullah begitu dulu. Ada waktu makruh, nomor 4. Kapan? Membayar zakat fitrah setelah selesai sholat Id. Itu selesai Idul Fitri, lalu dia sebelum masuk maghrib, sebelum terbenam matahari, tanggal 1 Syawal itu dia tunaikan zakat fitrahnya. Ini namanya waktu yang makruh. Yang terakhir, waktu yang haram. Haram ini dosa dan bermaksiat bagi orang yang menunaikan zakat fitrahnya pada setelah hari raya, hari tanggal 2-nya, 2 Syawal berarti. Karena ini maksiat, ini dosa, lalai dia, sehingga menunaikan zakat fitrahnya setelah masuk tanggal 2 Syawal, setelah hari raya Idul Fitri, dan itu dianggap qadha. Kaum muslimin, shaimin, shaimat rahimakumullah. Kemudian kepada siapa zakat itu diberikan? Dalam surah At-Taubah ayat 60 itu sudah jelas. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Berdasarkan ayat ini, maka ada 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama, orang fakir. Orang fakir itu orang yang amat sengsara hidupnya. Dia tidak punya harta, tidak punya tenaga untuk memenuhi kehidupannya. Yang kedua, orang miskin. Orang miskin itu adalah orang punya harta, punya pekerjaan, punya tenaga. Tetapi dari penghasilan hartanya dan tenaganya dari bekerja itu tidak cukup memenuhi kebutuhannya. Ini miskin namanya. Masih punya harta,
punya pekerjaan, punya tenaga untuk bekerja, tetapi penghasilan dari itu semua tidak cukup memenuhi kebutuhannya. Ini miskin. Kalau fakir, memang sama sekali tidak punya harta, tidak punya pekerjaan dia. Hidupnya sengsara dia itu. Itu namanya fakir. Itu yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amilnya, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Itu yang tiga. Kemudian yang nomor 4, mu'allaf. Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam atau ada harapan masuk Islam, belum masuk Islam tapi ada harapan. Tanda-tanda untuk masuk Islam sudah ada, boleh dia diberikan zakat fitrah. Kemudian diberikan kepada budak untuk memerdekakan dirinya, melepaskan diri dari budak. Yang keenam, orang yang berhutang, gharim namanya. Orang yang pailit, orang yang kepelit oleh hutang yang dia harus melunasi hutangnya itu. Kemudian orang yang berjuang di jalan Allah, fi sabilillah. Orang yang berperang di jalan Allah. Seperti saudara-saudara kita yang sekarang diperang melawan orang-orang Yahudi di Palestina itu fisabilillah, dalam rangka menegakkan agama Allah. Yang 8, orang yang sedang dalam perjalanan, ibnus sabil, yang bukan maksiat perjalanannya itu dan sengsara dalam perjalanannya. Adapun orang dalam perjalanan tapi naik Alphard, ya, itu tidak ada kesengsaraan di dalamnya. Orang yang bepergian yang mendapatkan kesengsaraan dalam perjalanannya itu. Baik, itulah kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya secara singkat, berapa yang harus kita berikan dari zakat fitrah itu ukurannya? Maka pendapat mayoritas ulama, zakat fitrah itu dikeluarkan dengan kadar ukuran 1 sok, sekitar 2,5 kg sampai 3 kg. 1 sok itu sama dengan 4 mud. 1 mud itu sama dengan cakupan tangan beras itu. Jadi 1 sok itu berarti 4 kali cakupan penuh 2 telapak tangan normal yang digabungkan tangannya itu, 4 cakupan seperti itu. Nah, ulama itu beda pendapat tentang 1 sok. Berapa 1 sok itu? Maka kita kutip beberapa pendapat ulama. Di antaranya dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji, kita punya itu, disebutkan 1 sok itu 2,4 kg. 2,4 kg. Tidak sampai 2,5 gram, kurang 1 on. Dalam kitab Asy-Syarqawi, ya, juz 1 halaman 371 itu 1 sok itu sama dengan 683,5 per 7 dirham, ya. Jika dikonveksi dalam satuan gram, hasilnya tidak jauh dari 2176 gram atau 2 kilo 176 on. Ini 2 kilo 176 on. Kiai Maksum bin Ali Kuwarong, ya, Kuwarong itu Jombang, dalam kitab Fathul Qadirnya menyatakan 1 sok beras itu, ya, sama dengan 2 kilo 719 on lah. Yang kalau dibulatkan 2,7 atau 2,8 kilogram. Tidak sampai 3 kilo, ya, 2,8 kilogram. Kemudian kalau menurut Imam Ar-Rafi'i dalam madhab Asy-Syafi'i, ya, disebutkan dalam beberapa kitab, diantaranya Asy-Syarqawi, kitab Kifayatul Ahyar, ya, dan kitab Tafsir Al-Munir itu jika dikonveksi sama nilainya dengan 2,75 kg. 2,75 kg. Itulah beberapa pendapat. Nah, di Indonesia berat 1 sok itu biasanya dibulatkan menjadi 2,5 kilo, 2,5. Jadi 2,5 kilo. Pembakuan 25 kg ini mungkin karena alasan antara lain mencari jalan tengah antara pendapat yang mengatakan sok itu 2,75 kg dengan pendapat yang mengatakan 1 sok itu
hanya 2,5 ya, 2,5 dengan pendapat yang mengatakan 2,17 tadi ya, kilogram. Itu digabungkan ambil jalan tengahnya kira-kira 2,5. Jadi zakat fitrah dengan 2,5 kilo itu susah sesuai dengan ketentuan hukumnya di atas itu. Ada pendapat yang mengatakan kan 2,176 kilogram. Ada yang mengatakan 2,719 kilogram. Tentu ini mengambil jalan tengah 2,5 itu. Nah, kaum muslimin untuk berhati-hati ya, berhati-hati. Sebaiknya mengambil pendapat Imam Syafi'i tadi, kalangan madhab Syafi'i, dan Kiai Haji Maksum Ali dari Jombang itu, yakni satu sok itu sama dengan 2 kilo 751 atau 2,719 dibulatkan menjadi 2,8 kilogram, hampir 3 kilo. Atau yang lebih baik kita keluarkan zakat fitrah itu 3 kilogram, itu aman sudah, seperti yang difatwakan dan dianjurkan oleh Majelis Ulama Indonesia, bahwa di dalam melaksanakan mengeluarkan zakat fitrah itu hendaknya dengan ukuran 3 kilogram makanan pokok berasnya itu. Nah, itulah kaum muslimin rahikumullah, hal-hal yang terkait dengan ukuran berapa yang harus kita keluarkan itu. Kaum muslimin, shaimin, shaimat, para pemirsa MDTV Mandua Probolinggo, dan para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kami alhamdulillah sudah dapat menyampaikan, semoga ini menjadi manfaat bagi kita sekalian. Kami dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Probolinggo mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan qiyamul lail, selamat menunaikan sholat tarawih, selamat menunaikan zakat fitrah, selamat untuk semuanya. Semoga Allah memberkati kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.